Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di minggu yang baru yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, di dalam penyertaannya yang ajaib, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan, penyertaan, dan berkat-berkat yang terus Engkau nyatakan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menikmati hadirat, menikmati keindahan. Sebab kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Saat ini ku berharap mendenganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa padaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan yang hadirat. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Ku, Bapa. Diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah. Saat hadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
Arah dalam peluk menikmati kasih dan indahnya kehadiranmu. Hari ku rasakan kekudusanmu Bapa, aku diam dalam menikmati kasih. Hadirat oh Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Diam dalam baikmu menikmati menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati anugerahmu Tuhan, dalam hadiratmu ada keindahan. Kami nikmati indah hadirat. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik,
Engkau indah hadiratmu, indah hadiratmu, terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu, terpuji namamu, ajaib, terima kasih. Terima kasih. Terpuji ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau, hanya Engkau. Indah hadiratmu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada pertolongan, ada jawaban dalam hadiratmu Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat di sepanjang hari-hari kami. Engkau lingkupi kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau firmankan pasti akan Engkau genapi. Sebab itu kami mau berpegang teguh pada janji-janji firman. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, supaya kami tidak tersesat di dunia yang jahat. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami, dan kami menjauhi apa yang Kau jadikan peringatan bagi kami dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Iman berita bagi
bagi kakiku, terang bagi jalan. Amin. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dalam jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang di dalam jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Itu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di tengah-tengah dunia yang gelap, sehingga kami tidak terjatuh, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan, menikmati penyertaan-Mu, pemeliharaan. Dan kami boleh berjalan semakin kuat, terus ada di dalam hadirat. Bapak, terima kasih pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita masuk di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-52. Sebagian ayat-ayat di awal ini adalah pengulangan dari pasal 39 ayat pertama sampai yang ke-10. Dan seperti pernah saya sampaikan pada waktu kita membacanya di dalam pasal 39,
bahwa di dalam belajar firman Tuhan, para teolog sepakat apabila ada satu hal yang dicatat sampai 2 kali, itu mempunyai arti dan pesan yang sangat penting. Bahkan kisah ini dicatat lagi di 2 kitab yang lain. Jadi 4 kali kisah ini dicatat di dalam Alkitab, dan tentunya itu menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Karena sekali lagi kita sudah belajar di sepanjang kitab Yeremia ini betapa panjang sabarnya Tuhan, berkali-kali memperingatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda, dengan bergantian para nabi datang dikirim, dan tentunya dalam kurun waktu yang tidak pendek, tapi kurun waktu yang sangat panjang, karena itu panjang sabarnya Tuhan. Tapi peringatan pentingnya adalah apa yang Tuhan firmankan itu pasti jadi. Ketika Tuhan mengingatkan, tapi kita tetap bandel melakukan, ya panjang sabar Tuhan pasti akan ada akhirnya. Tetapi tentu kita juga banyak belajar ketika kita bertobat sungguh-sungguh, maka apa yang tadinya Tuhan firmankan, ya Tuhan bisa anulir. Karena tentu sekali lagi firman Tuhan itu selalu, bahasa saya itu seimbang. Tuhan itu selalu memberikan sebuah pilihan dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena memang Tuhan menciptakan manusia dengan free will, dengan kehendak bebas. Makanya setiap firman itu juga memberikan sebuah pilihan. Kalau kamu bertobat, ya kamu akan mengalami hal ini. Tapi kalau kamu nggak bertobat, kamu akan mengalami hal ini. Dan pilihannya tetap di tangan kita, Bapak Ibu. Mau bertobat atau mau keraskan hati. Maka di balik setiap pilihan kita, keputusan kita, itu ada konsekuensi yang pasti. Dan sebenarnya sekali lagi, kita nggak bisa menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan. Karena sesungguhnya sekali lagi, keputusan di tangan kita. Ya sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Firman itu menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kita, bagi kaki-kaki kita. Tapi keputusannya ada di tangan kita. Mau pakai nggak pelita itu? Mau kita tetap biarkan menyala atau kita mau buat padam? Ya kalau kita buat padam, ya konsekuensinya kita sendiri yang tanggung. Jangan salahkan Tuhan. Ketika kita mungkin terperosok karena gelap, atau karena kita kayaknya menyimpang dari sasaran, hamartia. Nah, jadi hidup adalah keputusan-keputusan yang kita buat. Tapi sekali lagi, biarlah firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan, itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Mana yang baik yang harus kita lakukan, lakukan saja. Sekali lagi, taat itu mudah. Itu kebenarannya. Dan tidak perlu ditambah kata tapi. Lebih baik saya katakan sekali lagi, menggunakan kata sekalipun. Nah, karena kalau kata tapi, sekali lagi, hukum bahasa Indonesia berarti kalimat di depan kata tapi itu nggak berlaku, yang berlaku itu yang di belakang. Jadi hari ini kita mau belajar lagi, walaupun tentu ada tambahan ayat yang lebih detail tentang runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda,
yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam, melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Nah, ini kisah yang kita sudah baca di pasal 39 yang lalu. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi. Tinggal pilihan bagi kita adalah mau bertobat atau mau tetap mengeraskan hati kita. Keputusan di tangan kita, tapi sesungguhnya kembali, kalau saya mau katakan kitab Yeremia sebenarnya sentralnya kan di Yeremia pasal 29 ayat 11. Di mana Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan dan bukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Jadi pada dasarnya yang harus kita percayai rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Tapi sekali lagi keputusan di tangan kita. Mau ikut rancangan Tuhan atau ikut rancanganku. Mau taat kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Tapi rancangan Tuhan itu sendiri adalah masa depan yang penuh harapan, rancangan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ya sama sederhananya rancangan Tuhan atas hidup kita. Contoh di satu sisi Tuhan tuh mau kita nih umur panjang, tetap sehat. Dan Tuhan berikan firman sebagai panduan menjadi hikmat bagi kita. Makanya saya paling suka dan saya akan terus kirim ayat itu bagi jemaat yang ulang tahun. Entahlah dibaca atau entahkah jadi bosan. Kalau setiap tahun ayatnya Pak Heri kirim itu terus. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18 contohnya. Karena ya ayat itulah yang harus kita renungkan dan praktekkan. Karena firman Tuhan di ayat itu katakan, umur panjang itu di tangan kanannya orang yang berhikmat, dan kekayaan dan kehormatan itu di tangan kirinya orang yang berhikmat. Dan hikmatnya itu adalah ketika taat melakukan firman. Karena Amsal katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hormat, respek, taat kepada Tuhan. Ya, yang membuat kita umur panjang dan sehat, ya kalau kita mengelola hidup ini dengan hikmat. Itu rancangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau pakai hikmat, kita buat suka-suka hidup kita menurut keinginan daging kita, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita tiba-tiba diserang penyakit. Kita tiba-tiba memiliki tubuh yang nggak sehat. Kita mengalami kerugian. Kita tidak mengalami kebahagiaan. Ya jangan salahkan Tuhan. Itu pilihan di tangan kita, keputusan yang kita buat. Makanya mari jadikan firman Tuhan itu benar-benar tuntunan hidup kita dan taat saja lakukan firman Tuhan. Kan tinggal mengeluarkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Firman Tuhan suruh sabar, ya sudah sabar saja.
Kan sabar itu sudah ada dalam hidup kita. Sukacita sudah ada dalam hidup kita. Kan kita percaya Immanuel, Allah beserta kita. Kita percaya Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Nah, masalahnya kita mau nggak mematikan ego kita, mematikan kedagingan kita, supaya roh itu semakin tereksplor keluar roh Tuhan itu yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi, hanya dibutuhkan pilihan, keputusan untuk taat. Apa itu taat? Berkali-kali saya katakan, dengar, lakukan, titik. Sekalipun mungkin untuk taat itu, ya daging ini berontak. Tapi kan keputusan di tangan kita, mau taat atau enggak. Apalagi kalau kita tahu di balik ketaatan itu mendatangkan berkat bagi kita. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Yehuda, khususnya di zaman Zedekia, di mana akhirnya dia harus mengalami konsekuensi yang sangat menyakitkan tentunya. Akhirnya dia sudah bertahan 1 tahun lebih dikepung sampai kelaparan, dan kemudian akhirnya dia tertangkap, terus anak-anak dan para pemimpin-pemimpinnya disembeli di depan mata dia, kemudian dia dibutakan. Tentu itu satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Tetapi itulah sebuah konsekuensi atas pilihan. Karena bertahun-tahun diberitahu udah menyerah, masuk di dalam uh, disiplinnya Tuhan di negeri Babel. Tapi Zedekia mengeraskan hati. Dan kita sekali lagi diingatkan, apa yang Tuhan firmankan itu pasti jadi. Sekali lagi, bukan Tuhan yang merancangkan hal yang buruk. Karena sekali lagi Yeremia 29 ayat 11 itu sentralnya. Tuhan itu punya rancangan yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita ikuti rancangan Tuhan, ya kita akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengikuti rancangan kita sendiri, ego kita sendiri, kehendak kita sendiri, kekeras kepalaan kita sendiri, ya konsekuensinya ya kita alami. Jadi mari Bapak Ibu memilih untuk tetap taat dan tanamkan dalam hidup kita, taat itu mudah. Karena taat itu dengar, lakukan. Firman Tuhan ngomong A, ya udah lakukan saja. Nggak usah berbantah-bantahan dengan Tuhan, dengan pikiran kita yang terbatas, melawan Tuhan yang tidak terbatas. Taat, dengar, lakukan. Apapun itu firman Tuhan. Sekali lagi pilihan di tangan kita. Sekalipun ada konsekuensi. Ya. Ayat berikutnya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepada kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk di tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan
tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggang dari geronggang dalam dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga, dan tiang yang kedua seperti itu juga mengenai buah delima. Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2 dan ketiga, orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengarahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7. 33.023 orang kepala orang Yehuda. Dan dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kita baca secara detail, bait Allah yang begitu megah akhirnya dihancurkan. Sekalipun kalau kita pernah melihat atau membaca waktu bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu ditahbiskan, Allah berfirman, hatiku, mataku akan tertuju kepada bangunan ini, bahkan ketika mereka terserak dan mereka berdoa dengan berkiblat ke arah bait Allah, Tuhan mendengar. Tapi kenapa harus dihancurkan? Karena sekali lagi kita tahu kisahnya, bangsa Israel, sekalipun mereka mengagung-agungkan bangga dengan bait Allah, tapi mereka enggak beribadah lagi kepada Tuhan itu sendiri. Itu hanyalah bangunan fisik. Jadi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sikap hati kita, bukan hal-hal fisik lahiriah. Walaupun tentu saya percaya seharusnya apa yang nampak secara lahiriah dalam hidup kita, itu bersumber dari hati. Makanya betapa pentingnya hati kita itu diisi dengan firman, dengan kebenaran yang memerdekakan kita, bukan dengan pikiran-pikiran dan kehendak kita. Jadi bait Allah yang dibangun Salomo dimusnahkan, dan tentu ada hal yang akan berulang terjadi, karena bait itu kemudian dibangun lagi oleh Raja Herodes, menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel, tapi kembali itu hanya menjadi sebuah monumen yang nggak ada artinya. Nah, mereka tidak dekat kepada Tuhan. Sehingga nanti pada tahun 70 Masehi, bangunan bait Allah yang dibangun Herodes itu pun juga dimusnahkan. Seperti yang Yesus katakan. Nggak ada satupun batu yang akan numpuk di atas batu yang lain. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu, nggak ada yang dapat kita banggakan hal-hal lahiriah. Tapi semua mari bersumber dari hati, hati yang taat kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan lihat. Oke, berikutnya saya bacakan perikop berikutnya, Yoyakin dikasihani. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihan kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia, dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Ya, bagi Yoyakin ada kasih karunia.
setelah 37 tahun. Tapi ingat, di Babel mereka harus 70 tahun bangsa Yehuda. Nah, Yoyakin di antara raja-raja lain yang juga ditaklukkan oleh Babel, dia mendapatkan kasih karunia. Jadi bersyukur kepada Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Pembelajarannya adalah mari taat kepada rancangan Tuhan, sekalipun mungkin ada hal-hal yang harus kita tanggung secara daging, tapi percayalah, ketaatan itu selalu akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Jadi mari firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus menjaga hati, rendah hati, mudah diajar, lemah lembut, mudah dibentuk, untuk taat pada firman Tuhan. Karena ketika kita taat pada firman, Tuhan pasti akan bela kebenarannya. Tuhan akan genapi janji-janjinya dalam hidup kita. Hingga kita menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan sejak dari semula di dalam hidup kita. Bahkan kalau kita baca di Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan berkali-kali saya selalu katakan jangan lupa ayat yang ke-10. Tuhan tuh menyediakan perbuatan-perbuatan baik untuk kita nikmati. Gimana caranya menikmati perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan? Ya lakukan hal-hal baik. Apa itu? Ya taat kepada firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan, dan kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan. Saya serahkan pada Ko Joni Samuel. Ya, shalom. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh terus bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami terus belajar untuk taat, ikuti setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Nah, kami tahu rancangan-rancangan-Mu yang terbaik buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berkati Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Kau pakai Pak Heri bersama keluarganya, istri dan anak-anak mereka, Tuhan, untuk terus melayani Engkau, terus menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami, orang boleh melihat kebaikan dan kemurahan, dan mereka boleh percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Master dan Pak Hengki, Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan sakit di tangannya, Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan tangannya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia itu. Tuhan juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajaran. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam mengelola setiap peraturan dengan baik, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Bila itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akhiri tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kami percaya rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Sebab itu biarlah kami mau terus taat kepadamu, dan Engkau yang sudah berjanji dan berfirman memberikan hati yang baru, roh yang baru, yaitu roh yang dipenuhi dengan roh Tuhan, hati yang taat bukan hati yang keras. Sebab itu biarlah kami di dalam pengiringan kami kepadamu, kami hidup mentaati setiap firman-Mu. Terima kasih sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat pagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami memuliakan nama. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Izin live ya Bapak Ibu. Oke.